Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih meneruskan proses untuk pembangunan pesantren Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar yang sekarang teman-teman bisa ketahui progresnya insyaallah sudah mendekati 50% dari kurang lebih 11 sampai dengan 12 titik yang kita sedang bangun. Setiap unit yang kita optimalkan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat ke depan kita bisa lihat wujudnya yang lebih rapi, lebih baik dan siap insyaallah untuk dioptimalisasikan dengan hadirnya para santri. Teman-teman sudah lihat tadi ada juga masjid yang insyaallah ya sudah mulai akan naik ya ke atas, sudah mulai akan naik batang. Kemudian juga ada kelas-kelas yang sudah mendekati finishing. Sekarang saya berada di bagian asrama ya, dan kepala untuk pengawasannya bersama saya ada Pak Muhammad Daniel, temani asisten beliau Pak Agus dari Al-Koryar. Insya Allah juga asrama ini kita targetkan ya paling telat itu di akhir Juli. Akhir Juli ya, Juni ya, Juni. Jadi semua bisa finish dengan baik. Ya. Sekarang ini kita sedang kejar struktur. Insya Allah kalau cuaca mendukung, saya selalu dalam 2 minggu paling telat itu ada schedule cor Ustaz. Ya. Insya Allah karena kita ada beberapa planning kegiatan. Jadi nanti yang pertama Masjid, mungkin lantai 1 sudah bisa ya Ramadan ya? Ya, kita targetkan yang lantai 1, lantai dasar itu bisa dipakai untuk ibadah bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah. Walaupun itu sifatnya fungsional juga Ustaz ya. Ya, tidak ada masalah, yang penting nanti bisa digunakan. Besok sudah selesai. Ini sebagian gedung bisa dipakai ya. Jadi mungkin ada i'tikaf terbatas. Kemudian teman-teman yang paling penting saya sampaikan bahwa jadi nanti sebelum ada santri formal, ada santri informalnya yang Mira online nanti seperti saya pernah ungkapkan kita akan ada undangan ya, sini sesuai dengan kelas-kelas profesinya. Mungkin ada 50-100 orang. Nanti rencananya bisa istirahat di sini. Nah, kapasitas satu gedungnya berapa nih, Pak? 40 ya? Ya, ada atas bawah 40 ya? 20 kamar. 20 ya, 20 kamar. Berarti kita bisa average 50 orang ya. Nanti per kelas, per periode bisa sepekan menginap dan insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita saat belajar nanti bisa optimal, jadi sepekan bisa nginap, bisa belajar ya merasakan suasana pesantren dan gratis, nggak ada bayar, nggak ada apa-apa, kita optimalkan insya Allah ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita langsungkan di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kurang lebih ada 1 tahun lebih sedikit ke depan kita akan selesaikan. Jadi kesempatan wakaf terbuka hanya untuk Mei periodenya sampai ke tahun depan dan selesai, dan barangkali teman-teman bisa fokus kepada agenda-agenda atau proyek akhirat lain yang bisa dioptimalkan. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin bergabung untuk wakaf yang ada di sini, karena ini semua tanah jengkalnya semuanya ini wakaf ya. Jadi saya hanya mengelola dan nanti ada murid-murid kita yang kita bina untuk meneruskan kembali. Jadi kalau kita meninggal pun ada yang Indonesia ya, nomor rekening 111. Jadi satunya ada 3, kemudian 4 4nya ada 4, lalu 142 111 4444 142 atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan update informasi bisa juga memberikan tambahan pada teman-teman kelengkapan untuk mengetahui bahwa apa yang kita wujudkan wujudnya ada dan sedang disiapkan untuk disempurnakan. Pak Daniel, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Bagus, terima kasih banyak ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah siam pertama kita di bulan Ramadan, khususnya di tahun ini 1444 Hijrah sampai menjelang maghrib kini waktu Indonesia bagian barat. Bagi sementara saudara-saudari kita mungkin sudah ada yang berbuka atau juga sebagian belahan di tempat yang berbeda mungkin baru akan memulai siam. Tentu kita akan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bermohon semoga puasa kita baik yang telah berlalu pun demikian di tahun ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Saudara-saudariku, seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan bukan sekedar puasa. Ada yang istimewa, ada yang sangat berbeda dan tentunya tidak sama dengan puasa-puasa lainnya yang pernah kita jalani. Puasa Ramadan tentunya seperti kita pelajari sebelum memasuki di bulan suci ini disebut dengan as-siyam, diksi yang dipilih langsung dan ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya di surah kedua Al-Baqarah di ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bagi kalian menunaikan as-siyam. Waktunya kita temukan di Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. As-siyam yang dimaksudkan ditunaikan khusus spesifik di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia yang saat itu diturunkannya Al-Qur'an. Saudara, kata as-siyam secara makna ada perbedaan spesifik dengan shaum. Bila disebutkan shaum, maka katanya menunjuk kepada makna yang sangat umum dalam pengertian menahan, al-imsak. Apapun yang ditahan, itulah shaum. Disebutkan sekali misalnya dalam Al-Quran di surah ke-19 Maryam di ayat yang ke-26. Inni nadhartu lirrahmani shauma. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sekaligus memerintahkan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam untuk melakukan shaum. Dalam konteks ini tidak bicara pada seorang pun di masa itu. Falan ukallimal yauma insiya, ketika beliau dituduh
dengan tuduhan yang tidak pantas, padahal tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, bisa mengandung, melahirkan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan hikmah tertentu, maka ketika melahirkan itu, Allah perintahkan, cukup nanti bayinya yang mengklarifikasi tentang mukjizat yang ia dapati dan tugas yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan pernyataan itu bisa membebaskan ibunya dari tuduhan. Karena itu, ibunya bahkan diperintahkan untuk tetap makan, tetap minum. Silahkan makan senyamannya, silahkan minum sampai dengan hilang dahaga itu, tapi saum dari bicara. Makan masih boleh, minum masih boleh, tapi bicara tahan. Jadi kata saum masih menunjuk pada makna yang umum. Ada bebas pilihan yang bisa kemudian didapatkan, yang bisa ditempuh. Tapi ketika katanya berubah menjadi asyam, 9 kali lafaz ini disebutkan dalam Al-Quran, dan maknanya akan berubah tentu dari yang umum menjadi yang lebih spesifik, yang terprogram, punya ketentuannya, punya aturannya, yang tidak sama dengan pilihan-pilihan secara general. Apalagi ketika kata ini menggunakan alif lam. Asyam, alif lamnya memberikan kesan yang khusus, spesifik. Kutiba alaikumus syiyam, ada alif lamnya, menunjukkan bahwa secara waktu bukan puasa biasa. Secara ketentuan tidak sama dengan yang biasa. Secara keistimewaan sangat berbeda dari yang biasa. Karena itulah semenjak hari pertama ini, dari tadi kita memulai saum kita, diniatkan dengan cara yang baik, kemudian kita arahkan kepada syiyam konteksnya, terprogram dengan baik. Dimulai dari fajar sampai dengan sebentar lagi kita berbuka, waktu Indonesia bagian barat, ya, sampai di waktu maghrib. Maka tentunya ketika disebutkan as-syiyam, waktunya teratur. Kapan dimulai, kapan diakhiri. Yang kedua, programnya diatur. Sehingga dengan program ini ada capaian-capaian yang teratur, tujuan pokoknya. Di hari pertama ini, kita akan menegaskan kembali tentang satu ukuran yang Nabi SAW pernah sampaikan dalam standar hadis beliau, tercantum di Al-Bukhari, baik di nomor hadis 38 pun nomor hadis 1910. Dan ini menjadi penting untuk kita ulas, kita bahas di hari pertama kita menunaikan syiyam Ramadan, agar kita dari awal mengantisipasi apakah puasa yang kita tunaikan sejak detik ini dinilai benar sesuai dengan standar Rasulullah SAW, dan apa yang bisa didapatkan dari sejak hari pertama ini, serta bagaimana ukurannya bisa terasakan bahwa syiyam kita berhasil dalam standar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada hadis yang dimaksudkan dalam Al-Bukhari, seperti yang kami tadi sampaikan, baik di nomor hadis ke-38 pembahasan tentang iman, apakah juga di nomor hadis 1910 pembahasan tentang puasa. Maka Nabi SAW pernah secara tegas menyampaikan informasi yang sangat penting untuk menjadikan standar puasa kita benar. Haddatsana qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man shama Ramadana. Ini saya kotaki. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Teman-teman, man shama, siapapun secara personal, mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, status sosial apapun yang dijalani dalam kehidupan di dunia ini, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk menunaikan ibadah puasa, sudah balik, berislam, dan turunan-turunan yang lainnya. Siapapun ia, shoma, yang menunaikan puasa Ramadhan, khusus di bulan Ramadan, bukan yang lain. Ingat ya, ini hari pertama. Jadi penting untuk kita mengetahui dan kembali melihat hadis ini dengan baik supaya hari-hari puasa berikutnya bisa kita kemudian lengkapi, bisa kita acukan kembali pada standar ini sehingga tidak sia-sia Allah berikan kesempatan dalam setiap rangkaian hari puasa. Dia tunaikan puasa Ramadan imanan, ini standarnya. Bukan puasa biasa.
Bukan karena orang lain puasa, dia ikut puasa. Bukan karena dia menginginkan dengan puasa itu mendapatkan penilaian dari orang lain, mendapatkan penilaian dari institusinya, dan seterusnya. Yang diharapkan dari itu semua, imanan dia lakukan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya tegaskan di episode sebelum kita memasuki bulan Ramadan bahwa kata iman ini identik dengan amalan hati, yaitu niat. Di hadis lain Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi, Nabi SAW menyampaikan, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Seseorang beramal, beraktivitas, motivasinya bisa beragam, kata Nabi SAW. Ada yang untuk dunia, ya dia dapat dunia. Dia puasa untuk mendapatkan penilaian manusia. Dia puasa untuk mengejar bukaan saja. Dia puasa untuk mengejar sahur. Kan? Dia puasa untuk melengkapi agenda dunianya. Itu yang dia dapatkan. Ada lagi yang mencari motif lain, untuk mendapatkan jodohkah misalnya, untuk mendapatkan hal-hal lainnya. Maka seperti yang apa yang dia niatkan, itu yang akan dia raih. Sebaliknya, orang-orang yang menjadikan puasanya dia dedikasikan hanya untuk pengabdian total, demi mengabdi kepada Rabbnya, sebagai ibadah hanya untuk Allah. Jadi dia niatkan hanya untuk Allah saja. Artinya, dia menjadikan amalan puasanya itu sebagai pembuktian kehambaannya kepada Allah. Dia mengakui, saya menghamba Allah. Saya dicipta untuk mengabdi, menjadi hamba. Saya beraktivitas di muka bumi ini karena perintah Allah. Karena itu dihadirkan dalam jiwanya untuk menaati Allah. Nah, keyakinan tanpa ragu untuk menaati Allah itu disebut dengan iman namanya. Orangnya disebut dengan mukmin. Makanya orang beriman, kenapa diminta untuk ibadah? Supaya membuktikan kebenaran imannya. Kita sholat kan karena iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kita puasa pun karena iman kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi kalau kita dalam kondisi menunaikan ibadah bukan karena imannya dipertanyakan, karena panggilan puasa pun karena panggilan iman. Disinilah sejatinya kita ingin membuktikan kepada Allah sejak hari pertama ini bahwa kita memang berpuasa untuk menaati Allah, untuk menghamba kepada Allah. Nah, orang-orang yang menjadikan niat puasanya sebagai pengabdian, penghambaan kepada Allah, pembuktian keimanannya kepada Allah, lalu wahtisaban, dan dia mengetahui keutamaan puasa itu. Ya, kita mesti belajar nih, bagaimana yang kita bisa dapatkan dari puasa, kasih sayang Allah, keutamaan malam-malamnya, keutamaan ibadah siangnya, lipat ganda pahalanya. Plus, di ihtisab ini juga mengandung makna hisab. Karena asalnya dari hasiba, yahsibu atau yahsabu. Di sana ada hasaba, yuhasibu, ada ihtasaba, yahtasibu. Tapi akar semuanya kembali kepada ha, sin, dan ba. Yang menunjukkan hitungan pada dua sisi. Bisa pada sesuatu yang ingin didapatkan atau sesuatu yang ingin dikoreksi. Saat yang bersamaan dia puasa, dia mengoreksi dirinya untuk menjadi lebih baik. Kita mulai tadi dari mulai fajar, kita berpuasa, bahkan malamnya tarawih kan, kita merenungkan sesuatu apa yang harus diperbaiki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alhamdulillah bikin program. Hari pertama ini saya pengen koreksi di pandangan saya. Maka di hari pertama jaga bagaimana cara memandang yang baik. Apa yang harus dipandang, apa yang tak boleh dipandang. Kita koreksi selama ini mungkin melihat sesuatu yang tidak baik. Kita istighfari. Minta ampun sama Allah. Sekarang pengen lebih taat kepada Allah. Sehingga iman itu dibuktikan lewat ketaatan, tunaikan puasa, jaga pandangan. Ini praktek pertamanya, ya kan? Lalu setelah itu pandangan ini nanti akan terjadi perbedaan. Ya, dia akan dibimbing oleh imannya sehingga dia hanya memandang apa yang ditaati oleh dirinya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah nanti terjadi transformasi pandangan. Sebelum dipandang, turunlah sifat imannya. Itu yang dimaksud di surah Cahaya, surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Sebelum dipandang, kata Allah, imanmu akan membimbing pandanganmu. Ini yang harus dilihat. Kalau nggak baik dilihat, maka akan dipalingkan. Karena itu mata orang beriman nggak akan melihat yang sembarangan. Ya, kalau dia lemah iman atau padam iman atau nggak beriman sama sekali, maka semua bebas dipandang.
Ya ukurannya yang pengen dipandang saja, nanti bikin aturan masing-masing. Apakah ini statusnya yang penting dianggap wajar, yang penting terhormat, yang penting macam-macam, dan statusnya bisa relatif. Terhormat di tempat A, belum tentu di tempat B. Ya kan? Nah, karena itulah kemudian iman memberikan standar robbani yang paling jelas, yang paling elok, yang paling nyata. Ini yang baik, lihat. Yang tak baik, palingkan dulu demi kebaikan jiwamu, demi kesehatan mentalmu. Ya kan? Nah, itulah faidah dari sini. Jadi hari pertama kita harus bikin target. Sekarang mata, besok misalnya ke telinga. Kalau mata belum lulus, besok latihan lagi. Ya kan? Nanti telinga, kemudian turun ke lisan. Ya, terus ke tangan, jari jemari, sampai ke ujung kaki. Sehingga selesai Ramadan, teman-teman sekalian, tuntas. Maka kita akan bertransformasi dari pribadi yang tadinya punya kebiasaan A, beralih dievaluasi menjadi pribadi yang lebih baik setelah itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah hakikat dari kita menunaikan puasa. Kalau bisa dilakukan semuanya ini, maka sejak hari pertama Nabi SAW memberikan satu apresiasi tinggi yang tentunya atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seluruh ini ma, kan? Kalau dia disebutkan demikian, maka ini menunjuk sifat umum. Sepanjang tidak ditakhsis, dikhususkan, maka maknanya general. Ya, general itu luas, tanpa batas. Maka seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya, sampai detik dia puasa itu, selesai dia puasa, ghufira lahu, berpotensi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berpotensi diampuni. Karena itu teman-teman, sejak hari pertama ini, mari kita manfaatkan isyarat dari hadis Nabi yang sangat mulia ini untuk menilai apakah dari tadi fajar kita puasa, bahkan malam tarawih, di hari pertama kita lakukan, apakah sampai saat ini kita sudah merasakan kenikmatan dari puasa kita? Sudahkah melakukan koreksi terhadap diri kita? Apakah ada target yang sudah disiapkan? Lantas, sudahkah merasakan ampunan dari Allah? Ampunan yang melahirkan kedamaian, ketentraman, kebaikan. Apa ciri seseorang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka paling gampang cirinya adalah ampunan ini mendatangkan kesolehan setelah menghilangkan kesalahan. Karena tidak mungkin ada ampunan kecuali sebelumnya ada dosa yang harus diampuni, perbuatan salah. Contoh, mata berbuat salah. Karena itu mengandung potensi dosa. Maka saat Ramadan kita minta kepada Allah untuk diampuni dosa mata ini setelah kita mengoreksi, flashback ke belakang untuk melihat. Maka saat menjalani puasa kita renungi, kita sesali, kita mohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi. Maka apa yang didapatkan? Ketika ampunan itu diturunkan akan terjadi perbedaan pada cara pandang kita. Nah, itulah ketika ada ketenangan pada jiwa dan mata mulai memandang kepada yang baik, yang soleh, tidak suka lagi dengan yang salah. Itu cirinya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan cara berpuasa menurut standar ajaran Nabi SAW sehingga puasa yang dilakukan memiliki nilai, memiliki kualitas, tidak hanya menahan lapar, haus dari fajar, nunggu bukaan di maghrib, hidangan kemudian dibentangkan dan segala rupa. Tapi apa dampaknya pada perilaku kita? Apa dampaknya pada diri kita? Karena itu, kembali ke sini, puasa yang ditunaikan. Sejak hari pertama kita melakukannya, mesti mendapatkan keberhasilan melalui standar yang disampaikan Nabi SAW sehingga puasa kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini masih hari pertama, teman-teman. Masih ada bentangan ke depan yang bisa kita tunaikan dengan lebih baik. Tapi problemnya adalah kita tidak tahu kapan dari bentangan waktu itu tibanya ajal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bermohon kebaikan kepada Allah. Kita merasakan boleh jadi ini mungkin hari terakhir kita berkehidupan. Kita tidak tahu apakah hari esok kita masih bisa menunaikan puasa. Malam nanti kita masih tarawih. Karena ajal adalah rahasia yang tidak ditampakkan waktunya untuk melatih kita supaya serius di setiap detik yang kita lalui. Bila berpikir berbuat maksiat, bayangkan akan wafat.
Bila berharap ada kebaikan, sempurnakan sehingga nilainya tinggi di hadapan Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sebelum berbuka, sekali lagi, mari kita optimalkan standar ini. Berdoalah, meminta ampunan kepada Allah, meminta kemuliaan untuk segenap kebaikan kita dunia akhirat, keluarga, untuk mendapatkan ridha Allah yang sempurna sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah cintai. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma i'tarafna bi anna dhanbana ya Allah katsir walakinnana ya Allah sya'arna wa i'tarafna bi anna rahmataka wasi'ah. Ya Allah, kami mengakui bahwa banyak perbuatan dosa yang telah kami kerjakan sampai detik ini. Tapi kami juga meyakini ya Arhamar Rahimin, rahmat-Mu begitu luas untuk menutup dan menghapuskan seluruh perbuatan dosa dan salah yang pernah kami hamba-Mu lakukan. Ya Allah, la tada'lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Jangan biarkan ada satupun hamba-Mu yang berkehidupan sampai detik ini masih berlumur dosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Bila pun ada yang masih merasakan kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Bila ada yang mengalami kesulitan, maka mohon angkat dan hilangkan kesulitannya. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma alif ya Allah baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina warzuqna ni'mat at-taubati wa jannibna minal ma'asi. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Arhamar Rahimin di bulan mulia ini. Maka kami mohon terima taubat kami. Ya Allah, hilangkan segala kesalahan kami dan jauhkan kami dari berbagai perbuatan maksiat yang dapat menjauhkan kami dari kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.